Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di sana? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengangkat topik mengenai tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian faktor penyebab dampak, indeks. Yang terakhir ada kesimpulan mengenai tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Masuk ke materi pertama ya teman-teman, mengenai pengertian tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Apa sih tingkat kemiskinan dan ketimpangan itu? Tingkat kemiskinan ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan garis kemiskinan ialah satu nilai pengeluaran minimum, kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin, teman-teman. Nah, selanjutnya garis kemiskinan atau GKM ini merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, teman-teman. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, yakni padi-padian, umbi, ikan, dan lain-lain. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM ini merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi ini berdasarkan non-makanan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selanjutnya masuk ke faktor ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang penyebab dan dampak dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Menurut BPS ada 6 faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, yakni 1. Perubahan rata-rata upah buruh, yang kedua nilai tukar petani, yang ketiga rendahnya angka inflasi, yang keempat adanya penurunan harga eceran, yang kelima ada rata-rata pengeluaran per kapita, dan yang terakhir meningkatnya kuota penerima. Lanjut, penyebab tingkat kemiskinan dan ketimpangan ada 4, yakni kurangnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja penduduk yang bekerja dan pengangguran, dan yang terakhir tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke dampak tingkat kemiskinan, yakni pengangguran. Selanjutnya ada tingkat kematian yang meningkat, banyaknya generasi yang putus sekolah, dan yang terakhir ada tingkat kejahatan yang meningkat di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke indeks kemiskinan dan ketimpangan ya di beberapa kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Kami mengambil 3 provinsi, masing-masing 5 kota di Pulau Jawa, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Kami mengambil sampel dari tahun 2018 hingga 2020. Ini Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir ini Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Jumlah penduduk miskin di 3 provinsi di Pulau Jawa. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat dilihat dari 3 provinsi tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tingkat kemiskinan dan ketimpangan ini tidak terlalu naik signifikan ya teman-teman. Di beberapa kota maupun kabupaten bahkan mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Akan tetapi pada tahun 2020 ini tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya yakni adalah pandemi COVID-19. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.